Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau awali kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bersama-sama Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau dalam pujian kami, dalam penyembahan kami Tuhan, Engkau menjamah setiap hidup kami masing-masing pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memujikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur lagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan
Syukur hanya kepadamu saja Tuhan, karena Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Bapaknya
hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan sebentar boleh menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu. Saya ajak baik berdiri Bapak Saudara sekali lagi. Jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus,
kasih Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Engkau Bapa kami di surga, kepada Tuhan Yesus, dan kepada Roh Kudus, buat segala kasih anugerah-Mu bagi kami sepanjang hidup kami. Semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan terimalah Bapa segala pujian, penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan kami saat ini juga mau mempersembahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau bentuk hidup kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan nyatakan diri-Mu kepada kami supaya kami dapat mengenal Engkau. Urapilah kami semua Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan, juga kami semua yang mendengarkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan. Saudara masih ingat apa yang kita baca minggu lalu? Minggu lalu kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, tentang Tuhan Yesus yang hadir di tepi Danau Galilea. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita itu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan satu cerita sebagai ilustrasi dari proposisi atau ide utama dari apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya habis pulang dari pergi begitu, saya sekelebat melihat anak saya yang bungsu, si Glo, ya. Saya lihat dia berlari. Saya mengira ya dia sedang bermain, ya. Lalu setelah saya ganti pakaian dan saya cuci tangan, cuci kaki, itu kebiasaan saya kalau dari luar saya mesti cuci tangan, cuci kaki begitu ya. Lalu saya tanya kepada istri saya, si Glo mana, Mam? Istri saya berkata, enggak tahu, gimana? Lalu saya tentu mencari anak saya ini. Ya. Ternyata dia sedang sembunyi di dalam lemari pakaian karena takut. Ketika saya dekati, dia semakin takut. Saya tanya, kenapa kamu sembunyi? Ya, kakaknya yang jawab. Itu si Glo tadi mecahin cangkir kopinya papi. Ya, lalu saya pujuk dia keluar. Ayo sini keluar, udah enggak usah takut. Usut punya usut. Ternyata sebelum saya pulang tadi, si anak saya yang kecil ini ditakut-takuti sama kakak-kakaknya. Leis kamu. Nanti kalau papi pulang kamu mesti dimarahi kamu. Ya. Jadi kata-kata kakak-kakaknya inilah yang membuat dia menjadi takut dan bersembunyi. Dia percaya kalau nanti pulang dia pasti akan saya marahi. Karena dia tahu dia sudah berbuat kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin Anda mengalami disinformasi. Anda menerima informasi yang salah tentang Tuhan kita. Menerima gambar yang salah tentang Tuhan. Saya tidak ingin Anda mendapat gambaran Tuhan kita itu seperti sosok yang pemarah, yang ambang kesabarannya itu pendek, yang tidak punya perasaan belas kasihan, yang tidak bisa memaklumi keadaan manusia. Dan kalau Tuhan dikecewakan, Tuhan akan membuang orang itu ke dalam api neraka. Dan kalau selama dia hidup, orang itu akan dilaknat. Tidak. Tuhan kita Yesus tidak seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Tuhanku dan Tuhan Anda, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang mengampuni. Dan dia Tuhan
yang selalu memberi kita manusia kesempatan untuk berubah. Nah, itu sebabnya hari ini saya memberi judul khotbah kita, My Jesus is the best. Yesusku itu yang terbaik. He forgives. Dia mengampuni. And he give chances. Dia memberi kesempatan-kesempatan kepada kita. Ya. Nah, mari kita membaca Yohanes pasal 21 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Bersama kita baca, 2, 3. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Ya, coba kita perhatikan dulu ayat yang ke-13. Ya, saya ulang. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ya, kita sudah membahas bagian pada minggu lalu. Nah, sekarang saya bertanya, ya, hari ini kita membaca ayat ini, apa yang menjadi persepsi Anda tentang Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus yang tadi kita baca maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, ya, saya mempunyai pikiran bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan yang mau menyediakan makanan bagi murid-muridnya. Yang sudah pasti mereka itu dalam kondisi lelah dan lapar. Karena mereka semalam-malaman begadang. Ya, orang kalau semalam-malaman begadang, ya, apalagi begadangnya di tengah laut, ya, pasti dingin kan, ya, tentu lapar. Dan mereka ini sudah berjuang untuk berusaha mencari ikan, tetapi mereka tidak berhasil menangkap satu ekor pun. Saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan menyiapkan makan untuk mereka. Tuhan tidak mengejek, Tuhan tidak mengolok-olok mereka yang gagal. Ya, karena mereka berusaha memang dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, minggu lalu kita sudah catat itu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun kita itu orang yang punya pengalaman hebat. Ya. Tetapi mengenai hal itu Tuhan tidak mengolok-olok. Tuhan tidak berkata, ya toh kamu lihat tuh, kamu sama tidak ada aku gimana? Tidak bisa hidup kamu. Tidak. Bukan itu yang Tuhan lakukan. Ya. Yang Tuhan lakukan justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka.
Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan saat itu. Mereka perlu makan. Bahkan kita membaca Tuhan sendiri menyediakan roti dan ikan ketika mereka masih ada di tengah danau. Artinya Tuhan sendiri yang masak. Tuhan yang melayani mereka. Ya, ini adalah satu tanda kasih Tuhan. Karena itu saya mengajak Anda untuk kita mesti percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu pertolongan apa yang kita perlukan. Bahkan mungkin ya, ini bukan bicara soal makan saja, bukan bicara soal rezeki saja. Tetapi hal-hal yang lain yang saat ini mungkin sedang kita hadapi. Mungkin itu persoalan. Ya. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan itu satu malapetaka. Dan seandainya semuanya itu terjadi oleh karena buah dari kesalahan kita. Seandainya itu terjadi oleh karena kebodohan kita. Atau mungkin karena pembangkangan kita. Lihat, Tuhan tidak mengejek, Tuhan tidak mengolok, tetapi Tuhan menolong. Saya kasih contoh ya, kalau anak Anda sudah Anda peringatkan, Dek jangan naik-naik Dek nanti jatuh. Atau mungkin kita berkata kepada dia, Dek jangan lari nanti jatuh. Dan dia tidak menuruti apa yang kita katakan. Dia mungkin penasaran. Dia coba naik atau dia coba lari. Dan akhirnya dia jatuh. Nah ketika kita jatuh apa yang kita lakukan? Kita hajar dia. Makanya toh dibilang yang nurut. Papi bilang apa? Mami bilang apa? Jangan. Dia udah nangis, dia udah kesakitan. Terus kita pukuli. Atau mungkin kita katakan syukur, kamu syukur. Ada orang tua yang seperti itu? Saya kira kita tidak akan melakukan itu. Tuhan juga tidak begitu. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan Tuhan mau menolong kita. Ya. Karena memang tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, mungkin yang kita alami ini karena salahnya kita. Apa Tuhan akan berkata itu tadi? Syukur. Rasain kamu rasakan sekarang akibatnya. Tidak. Saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Dia akan menolong kita. Dia Tuhan yang berbelas kasihan. Dia pasti menolong kita. Saudara percaya? Amin? Ya. Yang berikutnya, coba kita perhatikan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ya, ayat ini didahului dengan frase sesudah sarapan. Frase ini menunjukkan keterangan waktu. Ya, waktu saat mana Tuhan mulai mendekati Petrus untuk diajak bicara. Ya. Artinya jelas Tuhan itu memilih waktu untuk berbicara dengan Petrus. Dan saya menduga perasaan Petrus pada waktu itu kikuk, canggung. Ya, dia merasa tidak enak ketika bertemu dengan Tuhan, walaupun ini adalah pertemuan yang ketiga. Tadi kita baca ya, itu adalah pertemuan Tuhan menampakkan diri yang ketiga. Sebelumnya Tuhan menampakkan diri 2 kali di kota Yerusalem, di tempat satu rumah di mana semua pintu terkunci. Kali pertama tidak ada Thomas, dan seminggu kemudian ada Thomas di situ. Ya. Dan ini kali ketiga. Dan saya yakin Petrus belum sempat itu
mengakui kesalahannya kepada Tuhan karena dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi dari yang tadi kita baca, ya, tidak satu kalimat pun, bahkan tidak ada satu kata pun dari Tuhan yang mengungkit masalah kesalahan Petrus itu secara frontal. Tuhan tidak menegur Petrus dengan kasar, dengan ketus. Bahkan Tuhan cari timing yang pas. Saya katakan, aduh luar biasa betapa baiknya Tuhan itu. Betapa sabarnya Tuhan kita Yesus. Bayangkan ya, jika saja Tuhan itu tidak sabaran, jika saja Tuhan itu seperti saya, dan mungkin juga seperti Anda, bisa jadi yang terjadi adalah ketika Tuhan bangkit pada pagi hari itu, yang pertama kali dicari Tuhan adalah Petrus. Dengan berkata, Petrus, kamu tuh, aku bilang apa kemarin? Ya, nyatanya kamu dan tetap menyangkal aku kan? Makanya kamu jadi orang jangan sok. Tapi semuanya ini hanya imajinasi kosong ya. Sebab Tuhan tidak seperti itu. Ya. Karena itu saya katakan, saya merasa saya mesti belajar ini untuk mengikuti teladan Tuhan. Dan bagaimana dengan Anda? Saya mengajak Anda juga untuk sama-sama yuk kita belajar meneladani Tuhan. Oh, seandainya kita semua ini betul-betul menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid artinya kita melakukan yang sama yang Tuhan lakukan. Kalau betul kita semua menjadi murid Tuhan Yesus, saya yakin niscaya rumah tangga kita akan damai. Kita tahu cari waktu yang tepat untuk ngomong. Tidak begitu datang langsung didamprat atau diomelin. Ya. Pak, ini gasnya habis. Duit enggak ada. Nek pergi loh, duit itu jangan dibawa semua. Ini kayak gini, piye mau masak. Ya. Padahal mungkin suami baru datang udah capek. Perut udah lapar. Berharap pulang ada lauk, ada makan. Ya salahnya dia toh Pak, uangnya dibawa. Gas habis enggak bisa apa-apa toh saya. Tapi seandainya kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, coba cari timing yang tepat. Coba kalau kita seperti Tuhan Yesus, kita bisa pakai diksi-diksi kata-kata yang simpatik, yang menyenangkan. Bukan olok-olok, bukan mengejek, bukan mengungkit-ungkit kesalahan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita seperti itu, saya yakin niscaya keluarga kita, rumah tangga kita akan damai. Persahabatan kita dengan teman-teman akan langgeng. Saudaraku. Dan coba perhatikan kata-kata selanjutnya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Coba kita bandingkan dulu dengan Yohanes 1 ayat 42. Kita baca, 2, 3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Dari ayat ini kita diberitahu bahwa sejak pertama kali bertemu Tuhan dengan Simon, Tuhan sudah mengganti nama Simon ini dengan nama lain yaitu Kefas. Dan nanti pada satu peristiwa ketika Simon menyebut bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Anda bisa baca itu dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18. Maka pada saat itu, mulai saat itu Tuhan menyebut Petrus kepadanya. Ya. Nama Kefas dan Petrus itu artinya sama. Ya, batu karang. Ya.
Yang satu bahasa Aramaik, ya. Kefas itu bahasa Aramaik, ya. Petrus atau dalam bahasa aslinya Petros itu bahasa Yunani. Artinya sama, hanya beda bahasa. Seperti kalau di Indonesia, di Jawa namanya gendis. Kalau di luar negeri nama yang sama apa? Sugar. Ya, seperti itu. Kefas, Petrus, artinya batu karang. Ya. Nah, pada peristiwa tadi Tuhan memanggil Simon bukan dengan nama Petrus, tetapi dia panggil dengan nama aslinya yaitu Simon anak Yohanes. Atau mungkin bahasa Arabnya Simon bin Yohanes. Kalau bahasa Ibraninya Simon bar Yonas. Ya. Nah, kalau kita membaca ayat tadi secara serampangan, maka kita akan menyangka, oh kalau begitu Tuhan ini sedang mendowngrade. Ya, dia nurunin, seolah-olah Tuhan menyatakan bahwa kamu tidak pantas disebut Petrus lagi. Ini cara membaca yang serampangan. Ini pemahaman yang keliru. Ya, kalau kita membaca, kita mesti baca konteks kalimatnya. Dalam konteks kalimatnya Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Tuhan tidak mengatai Simon tentang kesalahannya, tentang penyangkalannya. Tapi Tuhan berkata, apakah engkau benar mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Nah, kalau kita membaca ini sebenarnya kita mesti selalu mengingat ya, Tuhan itu sebenarnya maha tahu. Tanpa bertanya pun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang ada di isi hati Petrus. Sama seperti ketika Tuhan bertanya di ayat yang kelima, ya minggu lalu. Tuhan bertanya, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk, pauk? Tuhan sudah tahu mereka itu semalam-malaman tidak nangkep apa-apa. Ketika mereka mulai menepi ke pantai, sebenarnya tangan mereka kosong. Ya, perahu mereka kosong. Tuhan tahu. Ya. Begitu pula ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan sebenarnya tahu bahwa di dalam hati Petrus yang paling dalam, deep down in his heart, Petrus itu mengasihi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak sedang meledek. Katanya kamu mengasihi aku. Tidak loh. Kalau Tuhan sedang meledek, tentu Tuhan akan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Katanya kamu mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, kenapa kamu kemarin nyangkalin aku? Tidak loh. Ya, Tuhan tidak mengatakan demikian. Ya. Yang Tuhan katakan apa? Kalau memang engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan tidak meledek? Kenapa Tuhan tidak menyalahkan Petrus? Karena Tuhan itu maklum dengan Petrus. Tuhan maklum Petrus menyangkal itu karena Petrus takut. Dari mana Pak? Kok bisa tahu kalau Tuhan maklum dengan Petrus yang takut? Kan kita tahu. Tuhan sudah berkata sebelumnya kepada Petrus. Ya, Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Tuhan sudah tahu apa yang bakal terjadi. Dan Tuhan tahu alasannya kenapa Petrus menyangkal. Tuhan tahu Petrus takut. Tuhan maklum akan hal itu. Nah, sama seperti kita ini bisa maklum sebenarnya. Ya, kalau misalnya anak kecil bawa gelas, bawa cangkir. Tentu kalau dia yang bawa bisa apa? Bisa pecah.
Bahkan buat kita bahaya. Ini bukan masalah cangkirnya yang pecah, tapi kalau sampai pecah itu kalau kena tangan atau kemudian dia jatuh kan bahaya gitu. Ya. Itu sebabnya kan kemudian kita enggak marahi dia. Ya. Nah, Tuhan kita itu seperti itu. Ya. Tuhan tidak marah, Tuhan juga tidak sedang meledek. Ya. Sebab kalau Tuhan meledek pasti Tuhan berkata, "Loh, kalau kamu benar mengasihi aku, mengapa kemarin kamu menyangkal?" Tapi bukan itu kan yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan bertanya. Sebenarnya Tuhan itu mau mengatakan kepada Petrus, okelah Petrus, sudahlah, lupakanlah yang kemarin itu. Lupakan saja peristiwa kemarin itu, jangan terus kamu merasa bersalah. Aku maklum kok kenapa kamu melakukan itu. Aku tahu kamu takut. Kan aku sudah bilang sama kamu. Sekarang Petrus, yang penting kamu kembali melayani. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan itu mengampuni. Dan Tuhan itu memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaiki diri. Kepada semua orang, Tuhan sebenarnya mengampuni. Bahkan kepada Yudas sekalipun. Sekiranya Yudas mengaku bersalah, saya pastikan Tuhan akan mengampuni Yudas. Loh, kok tahu Pak dari mana? Loh, Anda ini gimana? Doanya Tuhan apa? Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Siapa mereka? Semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu, yang membuat akhirnya Yesus tergantung di kayu salib. Dan di antaranya di sana ada Yudas. Nah, hanya saja Yudas ini tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan dia mengira baginya sudah tidak ada lagi pengampunan. Dia menyangka sudah tidak ada lagi kesempatan buat dia untuk memperbaiki dirinya. Dia merasa kesalahannya sudah melewati ambang batas kasihnya Tuhan. Itu sebabnya dia kemudian memilih untuk pergi menjauh dan menggantung diri. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Tetapi yang dia percaya apa? Wah, ya seperti tadi. Anak saya sembunyi kenapa? Karena dia pikir, wah nanti aku bakal dimarahi ini. Wrong image. Gambar yang salah. Ya. Dan berikutnya, kalau kita lihat ayat 19. Dan sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus itu dikembalikan kepada tempatnya yang semula. Yesus membawa Petrus untuk kembali masuk ke dalam rencananya Tuhan. Sebab memang Tuhan sudah punya rencana untuk Petrus. Apa? Petrus mesti menjadi pemimpin. Dia mesti menjadi gembala dari semua kawanan domba. Dia mesti menjadi pemimpin bagi semua orang percaya. Ya. Sayang ya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ditulis
gembalakanlah domba-dombaku. Kalau dalam bahasa Inggris itu tulisannya beda. Ya. Yang pertama dan yang kedua ditulis dengan kalimat feed my lambs. Pelihara, kasih makan my lambs, anak-anak dombaku. Baru yang ketiga Tuhan berkata, feed my sheep. Sheep itu domba besar, domba dewasa. Lamb itu domba anakan. Ya, saya terjemahkan. Ya, Petrus mesti menjadi pemimpin bagi semua orang percaya dan mesti menjadi pemimpin juga bagi teman-temannya, murid-murid yang lain itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk kita belajar percaya bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Tadi yang pertama saya katakan apa? Tuhan tahu kok kita butuh. Ya. Dan sekali lagi ini bukan soal makanan saja. Bukan soal rezeki aja. Tapi juga soal apa yang kita perlu. Pertolongan apa yang kita butuhkan. Saudara mesti percaya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan dia pasti akan menolong Anda. Walaupun yang Anda alami itu karena salahnya Anda. Seperti anak tadi. Sudah Anda peringatkan, jangan. Tetapi Anda kan tidak memukul, Anda tidak memarahi, Anda tidak mengatai dia, syukur rasakan kamu. Saya percaya Tuhan itu lebih baik daripada kita. Amin. Ya. Karena itu percayalah, saudara. Ya. Apa yang kau alami aku enggak tahu. Ya, masing-masing kita punya persoalan. Saya juga punya pergumulan. Tapi saya mau percaya Tuhanku baik. My Jesus is the best. Dia Tuhan yang terbaik. Dan saya mengajak Anda untuk juga percaya bahwa kasih-Nya Tuhan itu tidak ada tepinya. Ya. Tidak ada batasnya kasih Tuhan itu. Ya, jangan kita menyangka, aduh aku sudah over limit nih. Saya mesti tahu kasih Tuhan itu tidak bertepi. Dan bahwa kesabaran Tuhan itu panjang. Tuhan sabar nuntun kita. Sampai kita berhasil menjadi muridnya. Sampai kita berhasil mengenapi rencananya. Apa rencananya? Sudah ulang-ulang saya katakan. Rencana Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Dan dia sabar. Dia nuntun kita sampai kita bisa. Karena itu saya mengajak Anda untuk ayolah kita datang kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita juga dikembalikan ke tempat di mana yang semestinya kita berada. Di mana kita berada mestinya? Di dekatnya Tuhan. Dan kita mestinya berada di dalam rencananya Tuhan. Yang agung dan mulia. Amin, kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyi, kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Mari kita berdiri. Kasih-Mu tiada bertepi.
ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Katakan sekali lagi, kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terserah. Percaya kasih-Nya tidak ada batasnya. Percaya baiknya Tuhan. Perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan sungguhku kemuliaan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukur kemuliaan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi katakan, angkat hatiku. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Percaya Tuhan kita baik. Dia sangat baik. Percaya Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Dia tahu apa yang engkau perlu. Aku percaya Tuhan. Apa yang kau hadapi saat ini, percaya Tuhanmu baik. Tuhanmu baik.
Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Amin. Kau sangat baik. Kau mengasihi kami. Yes. Lebih daripada seorang bapak mengasihi anaknya. Kau tahu apa yang kami perlukan saat ini. Kau tahu pertolongan apa yang kami butuhkan. Bahkan sekalipun keadaan yang kami hadapi, karena kesalahan kami, kebodohan kami, atau karena pembangkangan kami sekalipun, Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak mengolok-olok, tetapi Engkau akan menolong kami. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu mau mengampuni. Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk berubah. Karena itu ajari kami untuk menjadi murid-Mu. Dan menjadikan Engkau guru kami, teladan kami. Sampai akhirnya kami sama seperti Engkau. Itulah yang Kau rencanakan bagi kami Tuhan. Tuhan tolong kepada kami semua. Buat kami juga tekun, setia melayani Tuhan. Sebagai tanda kasih kami kepadamu yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Bapa, kami juga mempersembahkan persembahan-persembahan kami. Persembahan keuangan, persepuluhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa supaya melalui persembahan kami, pekerjaan Tuhan boleh dibiayai dengan baik. Banyak orang menikmati manfaat dari setiap persembahan kami. Banyak orang bersyukur karena apa-apa yang kami persembahkan. Nama-Mu kami muliakan lewat persembahan-persembahan kami. Dan kami percaya Engkau juga mengembalikan kepada kami rezeki dan berkat seperti yang Engkau telah janjikan. Dan kembali saat ini kami juga minta Engkau memberkati kami Tuhan. Kami minta Engkau menyertai kami. Karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Tolong kepada kami Tuhan. Karena itu Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudaraku, sekarang terimalah dari Bapa kita berkat, Amin. rahmat, Amin. pertolongan, Amin. kekuatan, Amin. kesehatan, Amin. dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan percayalah Bapa kita memelihara hidup kita. Dan mari kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Ya, damai sejahtera Tuhan selalu penuh dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan ditolong, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita saling memberkati. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir penuh dengan seperti gunung Hermon, damai surga
memberkati kita semua.